Ma. Saya nggak mau bertengkar sama Mama. Romi tidak akan pernah bisa nyenengin saya, Ma. Lain sama Aldi. Aldi memberi kamu kesenangan karena dia membeli kamu. Tapi dia tidak akan menikahi kamu. Bagi dia, kamu itu tidak lebih dari perempuan di pinggir jalan. Dan kalau dia bosan, kamu akan dibuang seperti sampah. Mama tega ngutuk anak Mama sendiri serendah ini. Mama nyamain saya sama perempuan pinggir jalan. Tidak, Nak. Mama tidak mengutuk kamu. Tapi kamu yang telah mengotori diri kamu sendiri dengan memilih jalan yang salah. Jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Sekarang kamu pulang dengan Mama, Nak. Saya tidak akan pernah kembali ke rumah. Saya sudah memutuskan untuk tetap tinggal di sini. Mama seperti sudah tidak mengenal kamu lagi, Tina. Nggak apa-apa. Mama dan Mbak Velia boleh nggak mengenal saya. Tapi suatu saat nanti, Mama akan melihat kenyataan bahwa saya akan menjadi istri Aldi. Baru saat itu Mama akan mengenal saya. Astagfirullahaladzim. Ma, beri saya waktu, Ma. Beri saya waktu untuk membuktikan bahwa saya akan menjadi istri Aldi. Saya akan menyenangkan Mama. Saya harus bisa membuktikan sama Mama, Mbak Velia dan dunia bahwa saya bisa membujuk Aldi untuk menikahi saya. Mimpinya telah membutakan mata hatinya, Velia. Sekarang Mama yang harus memikul dosa atas apa yang telah dilakukannya. Ma, kita telah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, Ma. Saya yakin Tuhan tidak akan melimpahkan dosa Tina kepada kita. Tapi Mama tidak bisa membiarkan anak Mama terjerumus. Nggak bisa. Mama ingat nggak? Waktu kita susah dulu, Mama mengajarkan kepada saya hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan, walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kita serahkan sama yang di atas, Ma. Lebih baik sekarang kita berdoa, Ma. Mudah-mudahan Tuhan menunjukkan jalan yang terbaik buat Tina. Ya. Saya tahu. Jalan terbaik bagi kita adalah menyuruh ibu kamu untuk tutup mulut. Zaman dulu, ibu-ibu yang merasa punya anak cantik berhak menentukan siapa calon menantunya. Dan berhak mendesak laki-laki yang dia anggap calon menantunya untuk segera menikahi anaknya. Tapi sekarang, laki-laki dan uang yang bisa memilih siapa perempuan dan berhak menentukan apakah dia akan menikahi perempuan itu atau tidak. Ya tapi kan kamu udah milih saya, Di. Sekarang masalahnya tinggal kapan kita nikah. Siapa bilang saya memilih kamu? Saya tidak berhak melarang keinginan Anda. Tetapi perlu diingat bahwa masalahnya tidak sederhana. Gini loh, Dok. Saya jadi ingat satu pepatah yang bunyinya di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Saya menerapkan hal itu dalam hidup saya. Makanya saya bisa berhasil dalam bisnis saya. Dan juga saya bisa melunakkan hati wanita ini. Kami juga akan membayar perawat untuk menjaga Priti, Dok. Selain itu, mami saya juga akan tinggal di rumah kami untuk ikut menjaga Priti. Tolonglah, Dok. Saya mencintai keluarga saya. Mungkin istri saya ini dulu pernah bilang kalau saya pernah meninggalkan mereka. Tapi saya akan menebus kesalahan saya, Dok. Kalau ini sudah merupakan keputusan keluarga, saya kira saya tidak bisa menahan pasien saya lagi. Sis, tolong siapkan file Priti.
Mungkin Bapak dan Ibu bisa menunggu di kamar Priti, sementara saya siapkan file. Oh iya. Ya kalau gitu, makasih dok. Mari dok. Mari. Saya sangat gembira melihat suami yang penuh tanggung jawab. Bukan suaminya. Dari mana dokter tahu? Saya itu bisa membaca bahasa tubuh, seperti membaca buku. Bukan urusan saya. Kembali bekerja. Jadi kamu sama sekali sudah tidak mau tahu lagi tentang adik kamu. Jangan salahkan saya dong, Ma. Saya kan sudah coba menelponnya. Tapi ya dia sendiri sudah nggak menganggap kita bagian dari kehidupannya lagi. Ya, jadi gimana saya bisa bilang apa yang dia lakukan itu masih urusan saya. Ya udah. Saya pergi dulu ya, Ma ya. Dah. Anggi, kamu kok di sini? Berarti gimana? Boleh saya masuk? Kamu belum jawab pertanyaan saya. Berarti gimana? Di rumah. Ya udah, masuk yuk. Mulai sekarang, Priti dirawat di rumah. Lalu untuk pengobatan rutin dia akan dibawa ke rumah sakit. Saya bayar perawat. Mami juga ikut ngawasin. Kalau memang udah boleh dirawat di rumah, itu kan lebih baik. Lagian biayanya mungkin nggak terlalu besar kan? Sebenarnya sih ini bukan masalah biaya. Tapi yoga yang ingin. Katanya nanti kalau Priti sudah cukup kuat, terus kita juga udah dapet donor, yoga akan membawa kami ke Amerika untuk berobat di sana. Rasanya baru sekarang saya bisa menghargai yoga. Tapi saya tidak bisa menghargai wanita yang telah merebut suami orang. Demi kepentingan diri kamu sendiri, kamu tega merusak rumah tangga orang lain. Mama, cukup, Ma. Nggak apa-apa. Saya yakin, Velia pasti sudah bicara sama kamu. Bahwa perempuan yang telah kamu rusak itu, kebetulan sudah saya anggap sebagai anak saya sendiri. Sekarang boleh saya bicara, Bu? Silakan. Silakan kalau mau bela diri. Saya tidak akan membela diri. Saya cuma mau mengatakan bahwa tidak seorang wanita pun bisa merebut suami wanita lain kalau rumah tangga mereka memiliki fondasi yang kuat. Rumah tangga Velia mempunyai fondasi yang kuat. Mereka saling mencintai sampai kamu datang menghancurkannya. Mama, Jangan larang Mama bicara karena kamu sudah bersahabat dengan dia. Saya tidak memerlukan pembelaan apa-apa, Bu. Saya rasa Velia juga sudah tahu dari A sampai Z tentang saya dan Teddy. Bukan saya yang datang ke Teddy, dan saya juga tidak merampas Teddy dari Velia. Tapi Teddy punya masalah dengan dirinya sendiri. Saya juga sudah berusaha, Bu, untuk memperbaiki hubungan Velia dengan Teddy. Cuma ternyata Velia berpegang teguh pada prinsipnya sendiri. Dan saya sangat menghargai prinsipnya itu. Lalu bagaimana dengan rumah tangga Siska? Saya tahu persis bahwa Siska itu seorang istri yang sangat mengalah. Rumah tangga Siska sudah tidak punya fondasi, Bu. Perkawinan mereka sudah retak jauh sebelum Yoga kenal dengan saya. Jadi dengan atau tanpa kehadiran saya, Yoga tetap akan menceraikan Siska. Kalau Yoga bisa meninggalkan istrinya dengan mudah yang telah memberinya 2 orang anak, maka dia dengan mudah juga akan meninggalkan kamu. Dia mungkin bisa meninggalkan istrinya, tapi kamu jangan harap dia akan bisa meninggalkan anak-anaknya. Saya memang tidak akan meninggalkan anak-anak. Tapi saya juga tidak akan meninggalkan kamu. Iya. Tapi anak-anak itu tidak akan mau meninggalkan ibunya. Apalagi selama ini kamu kan nggak pernah dekat sama mereka. Saya sudah dan sedang melakukan pendekatan. Ya, saya yakin suatu saat anak-anak akan berpihak pada saya. Tapi yang paling penting, kita harus nikah. Yang saya minta sekarang, jangan sampai pernikahan kita nanti menghancurkan perasaan anak-anak kamu.
Kamu harus betul-betul yakin bahwa kamu bisa membuat mereka berpihak sama kamu sebelum kita menghadap penghulu. Selain itu, kamu juga harus mempertimbangkan Siska. Karena dia tidak akan pernah mau melepaskan anak-anaknya. Sayang, kamu jangan meragukan kemampuan saya untuk menaklukkan hati anak-anak dong. Masuk aja, Ma. Pintunya nggak dikunci kok. Nah, ini Papa bawain robot-robotan. Nah, ini untuk Adi, ini untuk Lucky. Kenapa? Kamu nggak pada suka? Suka, Pak. Ini robot-robotan yang paling gede yang Papa dapat di toko itu. Terima kasih ya, Pak. Nah, Makasih, Pak. bisa kan? Yoga, saya mau bicara. Iya. Ya udah. Nanti kalau kamu nggak bisa ngerakitnya, panggil Papa. Papa yang bantu ya. Ya, Pak. Udah. Yang bener ya. Oke, silahkan bicara. Yang pasti, apapun yang akan kamu lakukan, saya akan tetap pada pendirian saya. Bawa rumah, mobil, dan perhiasan, silahkan kamu bawa. Tetapi saya akan tetap menceraikan kamu dan membawa anak-anak. Nggak bisa. Saya udah bilang saya tidak akan pernah menyerahkan anak-anak sama kamu. Kita lihat aja nanti di pengadilan. Saya akan membuktikan kepada hakim bahwa kamu tidak pantas untuk membesarkan anak-anak. Saya tidak pantas. Apa kamu pikir kamu lebih pantas daripada saya untuk membesarkan mereka? Coba kamu pikir. Apa selama ini kamu pernah memberikan perhatian kamu dan kasih sayang kamu sama mereka? Saya kurang perhatian kepada mereka karena saya jarang di rumah. Saya jarang di rumah karena saya bosan sama kamu. Begitu kamu pergi dari kehidupan saya akan punya banyak waktu dengan anak-anak. Alasan. Yang jelas, saya tidak akan pernah menandatangani surat cerai itu. Dengar. Kalau kamu mempersulit keadaan, saya bisa mempersulit kehidupan kamu. Saya sarankan supaya kamu menggunakan logika kamu dalam menghadapi kenyataan. Kalau anak-anak ikut saya, hidup kamu kan lebih ringan. Kamu nggak punya beban sama sekali. Kamu nggak perlu susah payah untuk membiayakan mereka sekolah, membelikan mereka mainan, atau mengajak mereka liburan. Saya yang akan melakukan itu semua untuk anak-anak. Adi, kamu jangan mau diajak Papa ya. Kenapa? Papa kan kaya, bisa mengajak kita jalan-jalan, bisa beliin kita mainan. Jangan, nanti Mama bunuh diri. Kok kakak gitu sih? Tante Mona, teman Mama, udah bunuh diri gara-gara dijahatin suaminya. Oh iya. Sampai detik ini saya tidak pernah punya pikiran untuk berbuat seperti yang Mona lakukan. Apa-apaan sih kamu, sis? Kamu tuh nggak boleh punya pikiran seperti itu. Kamu tuh harus mikir anak-anak kamu. Tapi saya bingung, Vel. Apa yang harus saya perbuat? Saya juga nggak tahu apa yang harus saya perbuat. Tapi bukan dengan cara seperti itu kamu menyelesaikan masalah dengan mengakhiri hidup kamu. Mama berdoa semoga Tuhan merenggutkan nyawa perempuan yang bernama Anggi itu dan melemparkannya ke neraka jahanam. Mama berhak bicara. Siska kan sudah seperti anak Mama sendiri. Kalau Siska menderita, Mama juga akan ikut merasakannya dong. Seharusnya kamu itu bisa berpikir lebih realistik, lebih bijaksana. Siska itu kan sudah seperti saudara kamu sendiri. Ma, saya kan udah jelaskan ke Mama siapa Anggi. Dan pada saat waktu itu Mama ngerti kok siapa Anggi. Iya, Mama memang prihatin sama dia. Tapi Mama nggak rela dong kalau Siska yang jadi korbannya. Kalau si Anggi itu perlu uang, suruh dia cari duda kaya seperti si Aldi itu. Mama bisa tanya sama Siska. Apa Anggi yang mengejar-ngejar Yoga? Atau Yoga yang mengejar-ngejar Anggi? Mama kan tahu, Yoga itu memang buaya. Dia bisa ngejar siapa aja, Ma. Kenapa saya sih yang mesti Mama tuntut? Mama menuntut kamu karena kamu itu anak Mama. Dan si Anggi itu siapa? Sahabat kamu kan? Posisi saya kejepit, Ma. Kamu bisa saja keluar dari situasi ini. Kalau kamu mau bilang sama si Anggi, jauhi laki-laki yang telah berkeluarga. Dan bilang sama dia, kalau dia butuh laki-laki, cari duda kaya. Ma, masalahnya nggak semudah itu mengatur jalan hidup orang lain. Apa Mama bisa mengatur jalan hidupnya Tina? Yang Tina itu adik saya sendiri, anak Mama sendiri. Enggak kan? Ini Anggi cuma sekedar sahabat.
Maaf, saya sudah membuat keributan di sini. Nggak apa-apa, sis. Biar masalah lebih jelas. Biar kamu nggak punya prasangka yang bukan-bukan. Karena kamu bicara soal penjelasan, Mama ingin menjelaskan pada Siska. Gini, sis. Anaknya si Anggi itu mengalami kecelakaan. Keadaannya parah. Sekarang dia dirawat di rumah. Yoga yang membiayai semuanya. Yoga yang mengurus semuanya, membiayai seluruh biaya perawatannya. Dan dia juga menanggung hidup si Anggi dan juga ibunya. Saya tidak pernah membayangkan perubahan yang begitu cepat. Iya, dunia memang berubah begitu cepat. Sehingga sebelum kita berbuat sesuatu, keadaan semakin memburuk. Tapi saya tidak pernah memikirkan soal dunia. Tapi apa yang kamu katakan itu tidak ada yang salah. Saya belum sempat berbuat apa-apa. Tahu-tahu keadaan sudah semakin memburuk. Terus apa yang akan Mbak lakukan sekarang? Tidak tahu. Yang jelas, saya ingin mengatasi kebingungan saya. Lebih baik kamu ganti pakaian deh. Antar saya. Mau kemana? Nanti kamu akan tahu. Mbak sering datang kemari. Pernah sekali. Dan belum sempat saya minum, saya sudah diusir untuk pulang. Siapa yang mengusir Mbak? Saya. Tolong, Vel. Jangan bilang saya nggak pantas di tempat ini. Justru saya mau ngomong itu sama kamu. Saya kan cuma minta bir. Sis, kamu nggak pernah minum bir. Kamu bisa mabuk minum itu. Saya cuma mau coba minum bir, Vel. Kamu tahu nggak, seperti yang di film-film itu. Kalau mereka mabuk, mereka bisa melupakan semua masalah mereka. Ini bukan film, ini kenyataan. Kalau terjadi apa-apa sama kamu, saya bisa diomelin sama mama. Sebaiknya kamu ajak dia pulang. Saya sendiri sudah banyak masalah. Ya sudah, kita cari tempat lain saja. Yang pelayannya nggak segalak dia. Belum. Sebaiknya kamu ajak dia pulang. Kamu tahu kan, dia sudah punya suami. Kalau terjadi apa-apa sama dia, kamu bertanggung jawab. Baik, Mbak. Mbak Siska, tunggu! Saya sudah berada jauh di jalur hidupnya. Saya bebas melakukan apa saja. Tapi minuman tidak akan menyelesaikan masalah, Mbak. Setidaknya, penderitaan batin saya. Cuma untuk beberapa jam. Tapi setelah itu, penderitaan akan terasa lebih menyakitkan. Dapat melupakan penderitaan batin dalam beberapa jam saja sudah untung. Daripada dapat merasakannya di setiap detak jantung saya. Mas, saya minta 1 botol bir lagi ya. Jangan dibuka. Kamu bawa pulang. Ini semuanya ambil aja kembaliannya. Hati-hati, Mbak. Saya nggak mabok, saya cuma terlalu bersemangat. Rumah siapa ini? Ini rumah pelacur brengsek yang bernama Anggi. Sekarang dia pasti sedang melayani suami saya. Mbak mau ngapain, Mbak? Kamu lihat aja nanti. Ini bisa jadi masalah, Mbak. Masalah? Hidup saya sudah masalah. Tambah 1 masalah lagi, nggak jadi masalah.
Saya nggak mau terlibat, Mbak. Kamu nggak mau terlibat? Kamu masuk mobil. Masuk. Duduk. Matikan mesin. Dan jangan berisik. Suara apa tuh? Gila. Ini benar-benar perbuatan gila, Mbak. Kamu tunggu sini aja. Kali ini botol. Lain kali bom. Wah, ada orang. Yuk, Mbak, kita masuk. Woi, siapa tuh? Ada apa, Yu? Enggak ada apa-apa kok. Loh, ada yang lemparin botol seperti ini, kamu bilang nggak ada apa-apa. Nggak tahu. Barusan waktu saya keluar, orangnya udah kabur pakai mobil. Kita lapor polisi. Nggak usah, Nggi. Nanti kamu malah ditanya macem-macem. Kita malah masuk koran lagi. Kamu tahu siapa yang melakukannya? Saya nggak tahu persis. Tapi saya bisa nebak kira-kira siapa orangnya. Siska. Saya bilang saya nggak tahu persis siapa orangnya. Udahlah, kita tidur lagi yuk. Saya mau lihat Priti, takut dia tahu. Gimana Priti? Kaget nggak? Enggak, Bu. Tidurnya pulas. Malah saya yang kaget. Ada apa sih barusan, Bu? Nggak ada apa-apa. Kamu tidur aja lagi. Jaga Priti ya. Ya. Ini apa? Ini kerjaan kamu kan? Saya peringatkan, sekali lagi kamu mengancam dan mengganggu rumah Anggi, saya pastikan bahwa kamu akan menyusul Mona ke neraka. Kamu mau bunuh saya demi pelacur brengsek itu? Silahkan. Saya udah nggak peduli lagi. Saya nggak mau lagi. Mbak semakin merepotkan saya. Mabok-mabokan, melempari rumah orang. Semua itu kerjaan gila. Saya nggak mau terlibat lagi. Jadi kamu tega membiarkan saya pergi sendirian? Maaf, Mbak. Saya harus konsentrasi pada pelajaran saya. Lebih baik Mbak pulang saja. Pulang? Sekarang ini rumah bagi saya tidak lebih dari sekedar hanya tempat berteduh. Pelacur yang bernama Anggi itu sudah memporak-porandakan rumah tangga saya. Saya nggak mau berdebat. Mbak semakin kacau sekarang. Tapi walau bagaimanapun juga, saya harus berusaha merampas kembali suami saya dari tangan pelacur itu. Tapi dengan tindakan gila-gilaan seperti itu, mengecilkan kemungkinan Mbak untuk menang. Lalu harus bagaimana? Saya harus mengalah. Dan kalau sekarang Mbak mau main kasar, hasilnya malah tidak ada. Sekarang ini Mbak dan Anggi seperti memperebutkan sebuah pisau. Kalau memang itu perumpamaannya, saya akan berusaha untuk merampas pisau itu dari tangan pelacur itu. Tapi posisi Anggi jauh lebih baik. Dia memegang gagangnya dan Mbak memegang mata pisaunya.
Kalau Mbak memaksa merampas pisau itu, tangan Mbak akan terluka dan pisau itu akan terlepas sama sekali. Lalu saya harus bagaimana? Bersabar dan berdoa. Suatu saat, suami Mbak akan menyadari kesalahannya dan dia akan kembali pada Mbak. Tidak. Saya tidak akan melakukan hal itu. Sudah cukup lama saya melakukan hal itu, tapi hasilnya tidak ada. Kalau kamu akan mengambil jalan itu, kamu tidak akan mendapatkan Tina kembali. Gimana? Kamu suka nggak? Bagus. Memang pantas buat hiasan bagi... Stop. Jangan kamu teruskan omongan kamu. Dan jangan kamu rusak selera makan saya dengan komentar yang nggak perlu. Saya rasa saya boleh mengomentari diri saya sendiri, Kandi. Kita mau makan malam di luar. Kamu harus kelihatan cantik supaya siapapun yang memandang kamu di sisi saya akan membuka mata mengagumi kecantikan kamu. Cuma itu yang saya tuntut dari kamu. Dan itu yang mau saya bilang sama kamu. Saya cuma seperti hiasan buat kamu, kan? Seperti boneka Barbie yang dibawa kemana-mana agar semua orang mengagumi kepada pemiliknya. Betul. Bagaimanapun juga kamu harus bersyukur bahwa keadaan kamu jauh lebih baik dari kakak kamu yang harus bekerja keras sampai larut malam di diskotik. Pel, itu kayaknya kamu pengen minta dilayanin deh. Kamu aja yang layanin, saya lagi sibuk. Halo, selamat malam Pak. Bisa pesan taksi di Poster Cafe. Iya, segera ya Pak ya. Makasih. Janjian sama cowok ya? Ajak-ajak dong. Enak aja. Enggak, habis telepon taksi. Soalnya pengen buru-buru pulang, capek banget sih. Ya udah deh, sekalian drop gue pulang ya. Boleh, yuk. Fel, tunggu dong, Fel. Fel. Mobil yang di belakang itu sepertinya cowok yang tidak pengen kamu ladenin tadi. Kelihatannya dia suka sama kamu. Sampai-sampai dia tahu nama kamu. Udah jangan diliatin terus. Itu orangnya nggak bener loh. Tahu dari mana dia kalau dia cowok nggak benar? Emangnya kamu pernah kenal dia? Bukan, dia itu mantan laki saya. Ya ampun. Pak, jalannya ngebut dikit ya Pak. Beres. Nanti saya turun duluan ya. Iya deh. Pak, kalau bisa lolos dari mobil belakang, saya kasih tambahan ekstra loh Pak. Beres, Bu.
Awas Pak, tikungan tajam Pak. Velia, mobil di belakang. Apa? Pak, stop Pak, Pak. Pak, tolong liatin dong Pak. Non, lukanya parah. Coba lihat yang bener Pak, soalnya tuh orang pernah bohongin saya. Ini buktinya. Ya Tuhan. Aduh, gimana keadaannya? Tadi kondisinya sangat parah, Ma. Untung akhirnya dokter bisa selamatin. Alhamdulillah. Sejak tadi malam kamu telepon Mama dari rumah sakit. Mama sama sekali nggak tidur. Sepanjang malam Mama berdoa supaya dia selamat. Ma, sekarang saya mau mandi. Habis itu saya mau tidur. Jadi kalau ada telepon, tolong bilang saya istirahat ya. Kecuali di rumah sakit. Ternyata kecelakaan ini ada hikmahnya ya, Vel ya. Akhirnya kamu mau memaafkan Teddy dan mau menerima dia kembali. Enggak, Ma. Saya tidak akan memaafkannya dan saya tidak akan kembali kepadanya. Saya memang pernah jadi istrinya, tapi itu semua sudah saya anggap masa lalu saya. Apa yang saya lakukan sekarang ini cuma karena faktor kesian. Karena kondisinya sangat parah, Ma. Kamu terlalu keras kepala untuk memaafkan suami yang baik seperti Teddy. Padahal Siska mati-matian berjuang mempertahankan suaminya, meskipun suaminya itu brengsek. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.